Halo semua, selamat datang ya di YouTube channel gue lagi ya. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya bebas saja ya teman-teman. Nah, jadi di video gue kali ini gue akan membahas sebuah center atau mengenai center yang untuk self defense ya atau taktikal. Karena nggak semua center itu bisa digunakan untuk self defense ya. Gara-gara misalnya contoh, ada beberapa center kalau kita mau rubah ke mode strobo, dia tuh mesti pencet berkali-kali. Atau dia mesti rubah ke mode apa dulu baru pencet lagi. Nah, jadi kali ini gue mau membagi sebuah sharing mengenai center untuk self defense ya. Nah, kebetulan kan di sini gue menggunakan P10i Netcore ya. Kenapa? Gue bilang center ini cocok banget untuk self defense. Nah, untuk taktikal itu kita atau self defense itu kita kalau bisa menggunakan satu buah tangan untuk mengoperasikannya. Lalu kalau bisa dia punya tombolnya di belakang. Seperti contoh di center ini ya teman-teman ya. Tuh, dia tombolnya kan di belakang teman-teman. Jadi tangan satunya lagi tuh kita bisa feel free pakai, maksudnya bisa lepas lah mau dipakai apa-apa gitu. Nah, waktu itu kan gua ada center juga satu tuh Wurkok FC12. Dia dua tombol, tapi tombol satunya lagi tuh di sini nih. So ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Nah, jadi kadang kalau kita sudah nyalakan, kita mau misalnya gini, kita nyalakan nih. Mau rubah kita kan muter kan itu butuh momentum yang cukup lama ya untuk rubah ke turbo. Nah, jadi Netcore P10 ini oke banget untuk self defense. Dia punya dua tombol. Nah, kenapa dia bisa punya dua tombol? Supaya pada saat kita mau strobo kita gampang, kita tinggal pencet satu tombol dia udah nyala tuh. Teman-teman kalau lihat kan tuh. Jadi nggak perlu buka style, nggak perlu langsung satu tombol ini nyala. Jadi lebih cepat ya teman-teman ya. Nah, ada yang orang ngomong ini seperti kayak hammer fist. Kenapa? Karena dengan satu buah tangan kita tuh gampang ganti-ganti mode ya. Lalu kita pada saat self defense harus disejajarkan dengan mata kita ya. Kenapa di posisi gini? Supaya ketika kita mau lihat ke sana, kita otomatis kepala kita miring. Tuh, ya kan? Mengikuti ya. Lalu juga bisa sebagai tangkisan ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita letakkan di dada ya, ini sebagai contoh ya gini. Pada saat kita muter, nih kayak tadi, waktu gue muter kan gue nggak sadar nih, center gue masih di depan, kepala gue duluan. Harusnya center gue ikut muter dong. Tapi kadang secara tidak langsung tuh refleks kepala duluan, ininya belakangan nih. Jadi kalau lagi self defense lagi ada kebutuhan tuh kan butuh momentum ya. Nah, oke, nah lalu kalau misalnya kita tombol di belakang, kita kan biasa begini, bisa buat bikin silau orang sana sini tuh kan, lebih cepat lah ya teman-teman ya. Nah, jadi inilah keuntungan menggunakan seperti hammer grip fist ya teman-teman ya. Nah, gue ada beberapa center itu seperti contoh TS21. TS21 Wurkok gue itu dia ada mode untuk self defense. Tetapi kita harus pindah dulu ke mode Android UI 2. Dan itu butuh momentum tuh lama banget, pencet 10 kali. Habis itu pencet 3 kali. Habis itu pencet 2 kali. Cari mode self defense-nya ya. Nah, itu kan butuh momentum. Gue pernah coba rubah ke mode Android UI 2 Wurkok TS21. Ketika gue mau rubah ke self defense, ya tiba-tiba lagi butuh nih. Gue pencet-pencet 3 kali, pencet-pencet salah pencet. Ya udah. Nah, tapi kalau dengan Netcore ini P10i enak langsung. Ya kan? Cepat. Kan kita butuh cepet-cepet. Ya, kalau tombol utama dia langsung turbo. Pencet lagi turun. Nah, atau teman-teman bisa Netcore P20iX. Kalau P20iX ini lumayannya sih 4000. Enaknya P20iX ini harganya memang sih lebih mahal ya. Klaimnya 4000 lumen. Sama seperti Netcore P10i dia ada tombol sini nih. Tuh lebih terang banget kan. Nah, enaknya kalau Netcore P20iX ini dia bisa bikin dua mode daily sama mode taktikal. Jadi kalau begitu taktikal kita pencet dia langsung turbo. Nih gue lagi mode taktikal nih. Nah, pencet turun mode tuh di tombol satunya lagi. Tapi begitu kita langsung pencet tombol yang satunya lagi, tuh langsung strobo. Jadi dia tuh ada dua tombol di sini teman-teman. Ini buat strobo langsung atau ganti-ganti mode, ini tombol utama. Kalau di P10i sama ya, cuma kan kalau P10i ini kan dia klaimnya 1800 lumen ya. Nah, jadi strobo itu bisa menarik perhatian orang lain ya.
Nah, lalu ini ada sebuah cerita juga ya teman-teman ya, dari orang. Waktu itu ada satu orang paramedis di negara lain, dia tuh sedang bertemu dengan seorang pemabuk atau untuk minum gitu kan. Nah, waktu dia mau tangkap atau mau apa gitu, mungkin si orang tersebut melawan. Lalu si paramedis itu menggunakan senter netcore yang bisa langsung strobo langsung ya, P20X ya kalau nggak salah, pokoknya bisa langsung. Akhirnya mengalihkan perhatian, dan nggak lama kemudian banyak orang ya yang menolong si paramedis ini gitu. Jadi central self defense itu memang harus strobonya tuh cepet tuh, ya kan. Nah, strobo itu bukan berarti orang itu tidak bisa menyerang kita, tapi memberikan momentum kepada orang lain supaya tuh lu nggak bisa buru-buru deh ke gua dulu. Nah, setelah itu kalian mau kabur, mau ngapain terserah deh ya. Yang penting dibutakan sementara aja. Karena lumayan pusing juga sih kalau kena strobo, otomatis kan mata tutup begini. Nah, itu kesempatan kalian untuk misalnya kabur atau apa. Kalau gue sih jujur gue kabur aja lah. Iya kan. Nah, kalau untuk P10 ini selalu turbo. Kenapa P10iX ini ya, sorry yang ini, kenapa selalu begitu nyalain turbo? Dia nggak bisa ganti mode daily ya, jadi cuma satu mode. Kenapa begitu nyala dia turbo, kita pindah mode mana aja, nyala dia turbo? Karena ini ada salah satu user yang request supaya tidak terjadi salah mode. Memang sih kadang gini, kita lagi nyalain, lagi urgent, tiba-tiba kalau salah mode kan nggak lucu ya. Tuh, jadi memang P10iX ini ada yang request kalau bisa langsung turbo. Kalau P20X enaknya apa? Bisa ganti-ganti nih, daily atau taktikal, ya kan. Nah, kalau untuk kayak misalnya TS21 atau beberapa center yang untuk taktikal itu, self defense itu dia pindah-pindah mode itu kan sangat apa ya, takut salah pencet doang sih. Gue Android UI2 aja gue kadang suka salah pencet malah nggak muncul gitu loh ya. Nah, jadi rekomendasi untuk self defense P20X atau P10 ini udah oke lah ya teman-teman ya. Nih, bisa kalian lihat. Dan kedua center ini cas di sini ya teman-teman, jadi nggak perlu pusing lagi tuh. Waktu beli sudah ada baterai. Kalau P10i ini klaimnya 1800 lumen, harga 1 juta. Kalau P20X ini 1,5 juta, sekarang sudah harga 1,5 juta ya, 4000 lumen ya. Baterainya menggunakan 2170i, jadi nggak bisa pakai baterai tipe lain, kecuali teman-teman pakai baterai CR123, karena waktu beli dapat selongsongnya untuk CR123 2 buah ya. Jadi inilah center terbaik untuk self defense. Nah, kalau teman-teman ada nggak sih selain Nightcore ini yang harga lebih ekonomis? Nah, ada. Kebetulan gue juga baru beli center baru, center Volomov ya. Nih, harganya 200 ribuan sampai 19 ribuan. Kalau yang warna beras ini lebih mahal sih, 250 ribuan. Tapi ini klaimnya itu cuma 400 lumen ya. Dia ada mode illumination sama taktikal ya, jadi bisa langsung pencet langsung turbo ya. Ini gue mesti rubah dulu. Nah, gue rubah dulu. Nah, ini sudah mode turbo ya, jadi begitu pencet tahan dia turbo, lepas mati, turbo lepas mati ya. Nah, cuman ini teman-teman 400 lumen. Menurut pendapat pribadi gue, 300 lumen tuh kadang sudah bikin mata tuh menutup, sudah agak sedikit silau. Nah, kalau 400 lumen tuh berarti bikin lebih tutup lagi. Cuman sih kalau gue rekomendasi sih tetaplah kalau bisa cari yang lumennya rada terang, minimal ya 1000 apa 1500-an lumen. Lalu untuk central self defense diusahakan itu yaitu seperti gue katakan, punya 2 tombol ya, di belakang 2 tombol. Nah, kalau misalnya 1 tombol di depan 1 tombol kan kita muter-muter lagi atau pencet-pencet kan repot kan. Nah, kalau gini kan tinggal posisi ready kan, lihat orang ada apa-apa tinggal nyalakan tuh, lebih ready dia ya. Nah, jadi inilah rekomendasi center-center untuk self defense ya. Kebetulan gue sekarang sudah ada 3. Yang Volomov ini gue belum review, atau sudah review setelah video ini, tapi nanti tenang ya, gue akan review ini center Volomov. Ini udah cukup oke lah ya. Oke, nah jadi di video kali ini gue mau memberikan sebuah sharing yang gue dapatkan
mengenai center self defense itu seperti apa ya. Yang pasti harus dia bisa cepat mode strobo. Jangan klik salah mode. Nggak lucu dong, klik tiba-tiba yang keluar mode apa lagi posisi urgent, mode moonlight atau mode lilin, ya kan? Jadi kan bingung gitu loh. Oke, thank you teman. Kalau teman-teman ada masukan-masukan silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Thank you udah support gua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya teman-teman ya. Thank you. Gelap siapa takut.